Setelah Babang Tampan Xiaoyan mengeluarkan teknik 4 gabungan api surgawi kepada ketua hantu setan tanah yang mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat di Akademi Dalam, namun ketika Xiaoyan akan kembali mengeluarkan teknik terakhirnya untuk memusnahkan ketua hantu setan tanah, justru tiba-tiba saja ada dua sosok yang muncul. Bahkan atas kemunculannya membuat Xiaoyan seketika merasakan merinding di sekitar tubuhnya. Tidak hanya itu saja, Xiaoyan juga merasakan jika saat ini kekuatan seperti itu seharusnya hanya dimiliki oleh seorang di tingkat Dozun yang melegenda. Sementara itu di sisi para tetua menanyakan kepada Suqian siapakah dua sosok yang datang tiba-tiba itu. Tetua Suqian pun tersenyum kemudian berkata, itu adalah Guardian of Jianan Academy atau penjaga Akademi Jianan. Kemudian Tetua Suqian menggelengkan kepala dan berkata, sungguh aku tidak menyangka jika energi dahsyat dari Babang Tampan Xiaoyan dapat memaksa Tetua Qianmu dan Tetua Bailai keluar, sehingga dengan begitu pihak Akademi saat ini tidak perlu lagi khawatir lagi dengan ancaman yang ada. Sementara itu di atas langit tempat dua sosok menggantung bola api benar-benar telah mencapai waktunya untuk meledak. Kedua sosok saling bertukar tatapan sebelum akhirnya mereka melambaikan tangan dan membuat ruang menjadi terdistorsi, sehingga sebuah robekan besar segera terjadi di langit yang membuat semua orang yang menyaksikan di sana tercengang. Tidak lama dengan hempasan tangan mereka, bola energi pun melesat menuju ke ruang yang terpisah torsi sebelum akhirnya sobekan tertutup rapat kembali. Dengan seketika suhu langit turun drastis dan hanya menyisakan kekosongan yang membuat Xiaoyan hanya terdiam. Lalu tidak lama setelah itu Ketua Suqian dan Dokter Peri Kecil segera menghampiri Xiaoyan kemudian lanjut berbicara. Ketua Suqian di sini meminta mereka berdua untuk mengikutinya dan jangan berbicara hal yang tidak perlu. Kemudian Suqian pun segera melesat yang diikuti dengan Dokter Peri Kecil dan Xiaoyan di belakangnya. Lalu dengan satu kedipan mata mereka pun sampai di hadapan Tetua Qian dan Bailai. Kemudian Tetua Suqian pun memberi hormat lalu berkata, sungguh sangat beruntung kedua sesepuh telah datang dan meminimalisir serangan energi ganas yang barusan. Menanggapi hal itu seorang pria tua berjubah abu-abu yang bernama Tetua Qian pun berbicara kepada Tetua Suqian. Sepertinya Suqian sebagai ketua pertama benar-benar tidak mampu mengatasi hal semacam itu karena kebanyakan merokok sampurna kretek. Lalu pria tua di sampingnya yang bernama Baimu juga ikut berbicara kepada Tetua Suqian dengan menambahkan jika kami tidak turun tangan maka sepertinya Akademi akan benar-benar hilang dari benua. Sehingga jika sudah seperti itu maka Tetua Suqian tidak akan sanggup untuk menebusnya meskipun harus menjalani 10 kali kematian. Mendengar hal itu Tetua Suqian hanya terdiam sebelum akhirnya pria muda di belakangnya ikut berbicara. Di sini Xiaoyan segera memberi hormat kemudian berkata, semua ini adalah salahnya karena telah menggunakan teknik yang menakutkan. Xiaoyan juga lanjut berkata bahwa dirinya sebenarnya tidak menduga jika energi yang keluar akan berakibat sangat buruk dan hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tetua Suqian. Kedua sesepuh pun melirik ke arah Xiaoyan dan keterkejutan segera terlintas di wajah mereka. Lalu Ketua Qian segera bertanya apakah ini pemuda yang menguasai Green Lotus Core Flame pada saat itu. Xiaoyan yang mendengarnya pun hanya tersenyum kemudian mengangguk menanggapi pertanyaan tersebut. Lalu Ketua Bailai yang juga terkejut segera bertanya, apakah benar ini adalah pemuda yang ketika datang ke Akademi hanya memiliki kekuatan di tingkat Dadoshi? Aku sungguh tidak menyangka jika setelah beberapa tahun bocah ini sudah mencapai level seperti ini, dan sepertinya juga bukan hanya ada satu api surgawi dalam tubuh si bocah Xiaoyan ini. Lalu Ketua Qian pun segera berkata akhirnya Akademi Dalam bisa memiliki murid dengan potensi yang luar biasa, dan jika saja orang tua bernama Mang Tianqi mengetahui hal ini maka dia akan merasa sangat bangga. Lalu Ketua Baimu di sampingnya juga menambahkan, seseorang yang bisa mengendalikan beberapa api surgawi dalam tubuh adalah metode Qi yang sangat luar biasa. Lalu dirinya juga meminta kepada Xiaoyan supaya tetap berhati-hati ketika berlatih di luar, karena mengingat kemampuannya yang luar biasa. Kemudian Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan telah belajar dari kedua sesepuh untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Mendengar hal itu keduanya pun tertawa kemudian melirik ke arah Dokter Peri Kecil. Ketika melihat Dokter Peri Kecil mereka pun kembali mengalami keterkejutan. Kemudian Ketua Qian berkata sungguh aku tidak menyangka jika dirinya bisa bertemu dengan seseorang yang memiliki Weevil Poison Body. Ketua Baimu pun mengangguk kemudian berkata, sungguh disayangkan setiap orang memiliki hal tersebut akan berakhir sama. Mendengar perkataan tersebut Tetua Suqian segera berkata bahwa sebaiknya mereka tidak berbicara hal yang menakuti orang lain untuk saat ini, karena hal yang paling penting adalah adanya ketua hantu setan tanah yang datang dan menyerang Akademi. Lalu Suqian lanjut berkata dengan nada emosi, apakah yang dapat dirinya lakukan untuk menghadapi ketua hantu setan tanah yang berada di bintang 7 Dozong? Karena sejauh ini Suqian juga sudah berusaha sekuat mungkin untuk menahan mereka, sementara kepala sekolah tidak pernah kembali ke Akademi dan selain itu kedua sesepuh juga tidak keluar untuk waktu yang sangat lama. Namun beruntungnya kali ini ada energi dahsyat yang dapat membangunkan sesepuh sehingga Akademi juga berhasil diselamatkan. Setelah mendengar keluh kesah yang ditampilkan oleh Suqian mereka pun tersenyum malu kemudian segera berbicara. Kepala sekolah memang tidak bertanggung jawab karena telah pergi seperti Bang Toyib, karena sudah sekian lama lebaran belum juga kembali. Sementara kami para sesepuh memang melakukan pertapaan dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Setelah itu mereka pun tertawa lalu sesepuh Qian pun berkata jika aku tidak menyangka akan bertemu dengan ketua hantu setan tanah setelah sangat lama tidak bertemu. Mereka juga tidak menduga jika ketua hantu setan tanah akan datang dan menyerang Akademi Dalam. Lalu setelah perkataan tersebut sesepuh Qian pun melirik ke arah ruang kosong yang membuat semua orang mengikuti arah pandangannya. Mereka tidak menemukan sosok apapun di ruang yang mereka lihat. Namun Xiaoyan jelas menyadari jika tindakan mereka yang agak aneh jelas memiliki beberapa alasan, karena mengingat kekuatan mereka yang sulit dipahami. Tidak lama setelah itu sesepuh Bailai pun berkata bahwa ketua hantu setan tanah masih saja menggunakan teknik bersembunyi di ruang spasial seperti pertarungan mereka dulu. Lalu setelah itu sesepuh Bailai pun mengangkat lengannya dan dengan segera ruang di mana dirinya menatap seketika robek dan bersamaan dengan itu ada sosok manusia yang dikeluarkan seperti dimuntahkan oleh ruang spasial. Tentu atas kejadian ini membuat semua orang terkejut ketika menyadari adanya sosok yang keluar dari ruang hampa tersebut. Kemudian Ketua Suqian segera berkata bahwa aku tidak menyangka jika ketua hantu setan tanah masih dapat bertahan hidup. Lalu Xiaoyan di sampingnya juga berkata sungguh tak terduga ketua hantu setan tanah berhasil selamat dari serangan yang telah aku lancarkan. Saat ini ketua hantu setan tanah memang masih hidup dan masih sanggup untuk berdiri setelah serangan yang terakhir. Akan tetapi namun kondisinya saat ini sangat mengenaskan dengan baju yang benar-benar hancur dan luka di sekujur tubuhnya juga banyak bahkan bagian kulit yang melapisi tulangnya telah meleleh dengan jejak darah yang memenuhi seluruh tubuhnya. Tentu penampilannya saat ini benar-benar seperti sosok yang disiram minyak panas di sekujur tubuhnya. Kemudian terlihat ketua hantu setan tanah yang menatap tajam ke arah Xiaoyan dengan tatapan jahat dan diet pembunuh yang kuat. Namun ekspresinya seketika berubah ketika tatapan
papan ketua hantu setan tanah tepat berada pada sosok tua yang dikenalinya. Lalu perasaan ketakutan yang luar biasa segera muncul dalam hatinya ketika menyadari kedua sosok yang ada di hadapannya. Kemudian ketua hantu setan tanah pun berkata, aku sungguh tidak menyangka akan kembali bertemu dengan Qiangmu dan Bai Lai. Ketua hantu setan tanah juga menambahkan, aku tidak menduga kalian berdua ternyata masih hidup setelah lama tidak mendengar kabar mengenai kalian. Menanggapi hal itu sesepuh Qian segera berkata, jika ketua hantu setan tanah saja masih hidup, jadi bagaimana mungkin kami bisa mati? Mendengar ejekan tersebut ketua hantu setan tanah jelas merasa kesal. Meskipun begitu dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena ketua hantu setan tanah sangat menyadari jika adanya perbedaan kekuatan di antara mereka yang sangatlah jauh, dan jika menghadapi salah satu dari mereka maka ketua hantu setan tanah akan sangat kesulitan apalagi harus menghadapi keduanya. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa dirinya akan mati saat itu juga. Sementara itu di sisi lain tetua Sukian segera menjelaskan apa yang telah terjadi di akademi dalam kepada kedua sesepuh dengan berkata, saat ini telah ada banyak siswa yang tewas di tangan lembah api iblis beberapa tahun terakhir ini, sehingga tetua Sukian meminta kepada kedua sesepuh untuk segera menghabisi ketua hantu setan tanah dan jangan membiarkannya melarikan diri, karena jika diberi waktu yang cukup untuk memulihkan diri maka dia akan kembali dan membuat kerusuhan di akademi dalam tercinta. Mendengar hal itu kedua sesepuh menyipitkan mata dan mengalami sedikit emosi di dalam hatinya. Mereka jelas menyadari betul ancaman apa yang dapat dilakukan oleh seorang di tingkat bintang 7 Dozong terhadap akademi dalam. Terlebih lagi mereka juga akan melanjutkan pertapaan dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya, sehingga saat ini sebuah aura membunuh dari keduanya pun segera melonjak, karena mengingat keselamatan akademi bisa terancam jika mereka membiarkan musuh berhasil kabur. Lalu tidak lama setelah itu tiba-tiba saja ketua hantu setan tanah memukul dadanya sendiri dan seteguk darah segera keluar lalu segera melapisi tubuh dari ketua hantu setan tanah. Tentu atas kejadian ini membuat semua orang terkejut, bahkan ketua Sukian juga segera berteriak jika ketua hantu setan tanah akan menggunakan teknik melarikan diri, sehingga ketua Sukian langsung meminta kepada kedua sesepuh untuk segera mengejar ketua hantu setan tanah yang akan kabur. Mendengar kekhawatiran dari Sukian membuat sesepuh Kian berkata supaya tidak perlu khawatir, karena orang tua tersebut tidak akan sanggup melarikan diri. Kemudian sesepuh Kian segera menoleh ke arah sesepuh Bai Lai kemudian berkata, sebaiknya saat ini melakukan hal yang sama. Mendengar perkataan tersebut sesepuh Bai Lai mengangguk kemudian berkata, orang tua itu masih saja menggunakan taktik yang sama, dan tiba-tiba saja posisi dari sesepuh Bai Lai semula menjadi bayangan dan dirinya saat ini sudah berada beberapa meter di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Lalu tidak lama tubuhnya benar-benar menghilang sehingga membuat semua orang terkejut, begitu pula dengan Xiao Yan. Lalu tanpa sadar Xiao Yan pun berkata, apakah ini kecepatan yang dimiliki oleh seorang elit Dozun? Bersamaan dengan itu tawa dari sesepuh Qian pun terdengar kemudian segera berkata, sepertinya adik Xiao Yan sudah melebih-lebihkan kekuatan yang mereka miliki. Xiao Yan pun seketika terkejut dan bertanya, apakah kekuatan di tingkat ini masih belum disebut sebagai tingkat Dozun? Lalu sesepuh Qian pun berkata bahwa mereka saat ini dapat dikatakan berada di puncak bintang 9 Dozong, meskipun jarak mereka untuk bisa menembus tingkat Dozun hanya selangkah, namun hal itu membutuhkan berpuluh-puluh tahun lagi bagi mereka untuk bisa mencapainya. Bahkan sepertinya mereka juga belum tentu bisa menembus ke tingkat tersebut, karena mengingat usia mereka yang sudah sangat banyak. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya terdiam kemudian tersadar mengenai sesuatu hal dan menoleh ke arah lain. Di sini Xiao Yan terkejut melihat Han Feng yang memimpin pasukan untuk melarikan diri. Kemudian Xiao Yan berkata bahwa pengkhianat itu sungguh sangat cepat dalam hal melarikan diri. Menanggapi hal itu dokter peri kecil segera berkata untuk melupakan masalah Han Feng yang akan melarikan diri, karena masih ada banyak waktu untuk bisa menghabisinya di masa depan, dan saat ini yang paling terpenting adalah kondisi Xiao Yan yang tampak kelelahan. Kemudian dokter peri kecil pun segera bertanya mengenai keadaan Xiao Yan. Xiao Yan pun berkata bahwa dirinya baik-baik saja dan akan pulih setelah beristirahat beberapa saat. Kemudian Xiao Yan juga segera menanyakan keadaan dari dokter peri kecil setelah dirinya menggunakan racun dalam tubuh ketika pertarungannya. Dokter peri kecil hanya tersenyum dan mengungkapkan jika dirinya baik-baik saja. Lalu Xiao Yan pun segera berkata supaya dokter peri kecil tidak perlu khawatir karena mereka akan segera menemukan bahan terakhir yang diperlukan. Dokter peri kecil segera tersenyum kemudian teringat sesuatu dan berbisik kepada Xiao Yan dengan berkata, mengingat kekuatan kedua sesepuh yang setingkat dengan seorang elit Dozun, jadi sepertinya ada kemungkinan mereka bisa membantu menghilangkan racun tubuh yang bersarang di tubuh Xiao Yan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun menjadi sedikit bersemangat karena mengingat ini adalah peluang yang sangat baik dan patut untuk dicoba. Lalu di sisi tetua Sukian menyadari apa yang mereka perbincangkan, kemudian segera berbicara kepada sesepuh Kian dengan berkata, sebaiknya saat ini kita beristirahat sambil berbincang-bincang dan mukbang sebelah ceker pedas sambil menunggu sesepuh Bai Lai kembali. Mendengar hal itu sesepuh Kian pun mengangguk dan mereka pun segera pergi dengan dipimpin oleh ketua Sukian. Singkat cerita saat ini mereka sudah berada di suatu aula besar dan saling bercengkrama bersenda gurau. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan tetua Sukian pun menceritakan secara rinci permasalahan yang mereka hadapi di akademi. Tentu hal itu juga termasuk dengan Valen Heart Flame yang saat ini jatuh ke tangan Xiao Yan. Mendengar hal itu sesepuh Kian pun tersenyum dan sedikit terkejut karena Valen Heart Flame jatuh ke tangan Xiao Yan. Setelah pembahasan itu Xiao Yan yang merasa bersalah tidak mampu berkata apa-apa. Lalu sesepuh Kian yang menyadari ekspresi Xiao Yan segera berkata supaya Xiao Yan tidak perlu merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Lalu sesepuh Kian sedikit bercerita mengenai Valen Heart Flame di masa lalu dengan berkata, pada saat kepala sekolah menemukan Valen Heart Flame dia telah mencoba menelan dan memurnikan api surgawi tersebut. Namun usahanya justru berujung kegagalan setelah perlawanan kuat dari Valen Heart Flame itu karena mempunyai kecerdasan yang dia miliki, sehingga saat itu kepala sekolah sangat sulit untuk melawan balik serangan dari Valen Heart Flame. Selain itu Valen Heart Flame merupakan harta yang dibentuk oleh alam dan selama seseorang berhasil menguasainya maka dia berhak untuk memilikinya. Di sisi lain sebenarnya akademi juga dapat dikatakan harus berterima kasih karena Xiao Yan sudah mengambil Valen Heart Flame karena jika semakin lama dibiarkan berdiam diri di bawah menara maka akan tiba amukan dari Valen Heart Flame terjadi. Karena semakin banyak mereka menyegel maka Valen Heart Flame juga akan semakin kuat perlawanannya, sehingga dengan begitu jika saatnya terjadi letusan yang sebenarnya maka dua sesepuh juga tidak yakin dapat menahan serangan tersebut, sehingga jika hal itu terjadi maka akademi akan benar-benar terancam hancur. Mendengar perkataan sesepuh Kian membuat Xiao Yan menjadi sedikit lebih tenang mengenai permasalahan Valen Heart Flame yang telah dirinya ambil. Lalu tidak lama dari pembicaraan tersebut tiba-tiba muncul riak energi kecil yang seketika menampilkan satu sosok sesepuh Bai Lai yang telah sampai di ruangan dengan membawa sesosok mayat yang dirinya lemparkan. Tentu mayat tersebut tidak diragukan lagi jika itu adalah mayat dari ketua hantu setan tanah yang bertingkah sombong. Kemudian sesepuh Kian segera berkata sepertinya simpul di hati sesepuh Bai telah menghilang dengan kematian ketua hantu setan tanah, sehingga dengan begitu sepertinya penghalang menuju ke tingkat Dozun setidaknya menjadi semakin dekat. Mendengar hal tersebut sesepuh Bai tersenyum sebelum akhirnya duduk di samping sesepuh Kian dan ikut dalam perbincangan. Di sini sesepuh Kian segera berkata
berkata bahwa karena permasalahan telah selesai maka mereka harus segera pergi dan melakukan pertapaan kembali sampai waktu yang belum diketahui. Menanggapi hal itu Tetua Sukian pun mengangguk kemudian segera berdiri sambil memberi hormat kemudian berkata, sebelum para sesepuh pergi bisakah mereka membantu menyelesaikan satu permasalahan lagi? Lalu Tetua Sukian lanjut berkata bahwa Babang Tam Fan Xiaoyan sang duta rokok jarum coklat saat ini telah diracun oleh orang yang sangat kuat, sehingga memerlukan seorang elit Dozun untuk membantunya. Mendengar hal itu kedua sesepuh pun terkejut kemudian meminta Xiaoyan untuk memperlihatkan tempat terkena racunnya. Di sisi lain Xiao Li yang baru mengetahui hal itu pun terkejut dan bertanya, mengapa Xiaoyan tidak memberitahunya? Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata, aku akan baik-baik saja dan tidak akan ada reaksi apa-apa di dalam tubuhnya karena aku MC yang sesungguhnya. Setelah itu Xiaoyan memperlihatkan titik hitam di dadanya dan langsung menjelaskan, ini adalah racun tubuh yang dihasilkan oleh Doki penuh seorang ahli di tingkat Dozong yang mengorbankan nyawanya. Lalu untuk menghilangkan racun tersebut setidaknya membutuhkan kekuatan seorang di tingkat Dozun. Mendengar hal itu sesepuh Bai Lai segera berkata, dasar Xiaoyan dan Cuk, jangan mentang-mentang kamu MC Donghua ini bisa seenaknya menyinggung seorang ahli Dozong yang sangat kuat dan akibatnya mendapat luka semacam ini. Lalu sesepuh Qian pun tertawa kemudian kedua sesepuh saling bertukar tatapan dan mulai menaikkan telunjuk mereka. Lalu seketika energi keluar melesat menuju ke titik hitam dan berhenti beberapa sentimeter di depannya. Energi ini membentuk sebuah kristal Dou yang seketika pecah menjadi banyak bagian kecil dan mulai masuk ke titik hitam. Atas hal ini membuat tubuh Xiaoyan bergetar ketika energi mulai masuk dan mencoba mengusir racun yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Setelah agak lama energi pun ditarik kembali dengan beberapa kabut hitam yang melayang. Menyadari hal itu dokter peri kecil segera membungkus dan menarik kabut hitam kemudian memasukkannya ke dalam tubuhnya dan berkata, kabut tersebut sangat berbahaya dan akan dimurnikan di dalam tubuhnya. Karena mengingat tubuh dokter peri kecil dapat dikatakan penampung racun maka hal itu tidaklah berbahaya bagi dirinya. Sementara itu di sisi lain kedua sesepuh terlihat kelelahan kemudian sesepuh Qian berkata, racun ini benar-benar memiliki energi yang sangat besar. Lalu Tetua Sukian segera bertanya apakah mereka berhasil mengusir racun di dalam tubuh Xiaoyan. Mereka pun menggelengkan kepala kemudian sesepuh Bai Lai berkata, sepertinya memang membutuhkan ahli Dozun asli untuk mengusir racun tersebut. Mendengar hal itu Xiaoyan pun merasa sedikit kecewa kemudian berkata, aku tidak menyangka jika dengan kekuatan para sesepuh ternyata masih belum mampu untuk mengusir racun pada tubuhnya. Menanggapi hal itu sesepuh Qian berkata, kami bukan tidak mampu mengusir racun itu, namun akan memerlukan beberapa tahun bagi mereka untuk benar-benar mengusir racun tersebut. Hal ini dikarenakan kekuatan mereka tidak mencukupi untuk mengusir racun secara penuh. Xiaoyan yang mendengarnya pun menggelengkan kepala kemudian berpikir beberapa tahun tidak akan sanggup karena mengingat waktu yang dimiliki Xiaoyan sangat terbatas. Lalu Xiaoyan pun segera berkata, baiklah aku akan mencari elit Dozun dan sambil menunggu mungkin bisa dengan perlahan menekan racun menggunakan api surgawi di dalam tubuhnya. Kemudian Xiaoyan pun berterima kasih kepada dua sesepuh yang telah meluangkan waktu untuk membantunya dan pada akhirnya kedua sesepuh pun pamit dan dengan segera menghilang dari ruangan yang membuat semua orang terkejut.